Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Dimanapun Anda berada pada hari ini tanggal 17 malam April tahun 2025. Pada saat ini saya akan menyampaikan berita tentang orasi terbongkarnya rahasia orasi penyaliban Yeshua oleh 12 suku Israel. Oleh 12 suku Israel yang terdiri dari yang terlibat di dalam orasi penyaliban Yeshua. Haleluya. Yang pernah Yeshua HaMashiach Adonai singkapkan rahasia itu pada tahun 2020 bulan Mei 2021 sampai dengan April 2022 tersebut. Dan penyaliban Yeshua HaMashiach Adonai itu terjadi di mana dan kenapa harus ada 144.000 suku-suku Israel Papua yang terlibat dalam penyaliban Yeshua itu ke situ sendiri, ya, dan Yeshua itu sendiri membongkar rahasia itu karena catatan rahasia itu ada di dalam piramida Tuhan di surga, dan Tuhan membongkar rahasia itu dalam prosesi penyelesaian pelipatan utang darah Yeshua HaMashiach Adonai. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, di sini saya akan menyampaikan mengambil tema bahwa Roh Kudus menyingkapkan 144.000 orang-orang dari 12 suku Israel yang dimeteraikan, ditambah lagi dengan 144.000 orang-orang Israel atau umat seluruh umat yang perwakilan dari seluruh umat yang mengalami tebus tubuh, yang dicatat di dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai 8 dan juga Wahyu 13 14 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, dari manakah angka 144.000 itu? Haleluya. Berikut Anda terus mengikuti uraian singkapan rohani tentang penyaliban Yeshua dan 12 suku Israel yang akan saya uraikan dari awal hingga akhir. Jadi angka 144.000 itu berasal dari mana? Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, dengan demikian bersamaan dengan malam ini adalah malam di mana Yeshua dan 12 murid mereka lagi sedang dalam proses perjamuan kudus. Malam perjamuan kudus, ya. Nah, suasana seperti ini, maka saya juga akan menyampaikan apa yang Roh Kudus bukakan kepada kami, rahasia tentang orasi penyaliban Yeshua dan 12 suku Israel itu yang pernah Tuhan bukakan waktu kami menyelesaikan dosa kutuk penyaliban Yeshua oleh 12 suku Israel. Sebab Yeshua itu tidak mati sendiri, saudara-saudara terkasih, tetapi Yeshua itu dia bangsa Israel, 12 warga Israel itu terlibat di dalam orasi penyaliban Yeshua HaMashiach Adonai. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, sangat dahsyat Tuhan, Engkau menjadi korban Bapa, anak domba yang ditebus untuk menghapus dosa umat manusia. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, menyangkut penyaliban Yeshua adalah suatu misteri yang belum disingkapkan Bapa sampai hari ini. Namun sebagian dari Bapa sudah menyingkapkan rahasia itu dari bulan Mei tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2022 yang pernah kami kerjakan. Nah, ini yang hamba-Mu Bapa pada saat ini menyampaikan rahasia ini, Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai. Dengan demikian Bapa, di dalam Roh Kudus bekerja beracara walaupun di antara orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Israel, walaupun Bapa di antara orang-orang dan bangsa-bangsa termasuk juga kami di Papua,
banyak yang tidak percaya dengan rahasia yang sedang dibukakan di akhir zaman ini. Namun kami tetap terus akan memberitahukan ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Amasia, karena kami sudah masuk kepada tahun-tahun penghakiman itu sendiri Bapa, dan Tuhan sedang menghakimi 12 suku Israel. Haleluya Bapa, dalam nama Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Amasia Adonai, berhubungan dengan angka 144.000, haleluya. Nah, itu berasal dari mana? Maka sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan sebagai dasar daripada apa yang akan saya lanjutkan, beritahukan apa yang Roh Kudus sudah memberitahukan kepada kami dalam orasi prosesi pengadilan Yosua menyelesaikan dosa 12 suku Israel terhadap penyaliban Yosua oleh 12 suku Israel. Haleluya. Baik, yang pertama, haleluya, kita baca di Ibrani, yang pertama di Ibrani 12:24. Dan kepada darah Yesua, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah permercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Abel. Haleluya. Yang kedua, Wahyu 7 ayatnya yang ke 2 dan 4. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Yahweh yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Katanya, janganlah merusak bumi dan laut dan pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Yahweh kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Wahyu 14, anak domba dan pengikutnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang mendengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapi. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang ditebus dari bumi. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Hamasia Adonai, haleluya. Kalau lihat saya punya video yang lalu, Bapak suruh menyampaikan bahwa Yeshua disalibkan di Papua, dan perkara ini sudah kami beritakan dari 2019 sampai dengan sekarang ini. Ya, pada saat ini saya hanya mau menyampaikan angka 144 ribu itu berasal dari mana? Berasal dari mana? Nah, ini yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah tadi kita baca ya, angka 144.000. Nah, itu berasal dari ketika itu berasal dari angka 12 suku Israel. Jadi jumlah mereka itu 12, dari 12 kali 12 itu 144.000. Dari masing-masing 12 suku Israel itu kali 12 berarti 144.000. Haleluya. Sekarang saya mau sampaikan bahwa apa yang Roh Kudus bukakan kepada kami tahun bulan Mei tahun 2021 dan bulan sampai dengan April 2022 itu kami kerja tentang penyaliban Yeshua.
orasi penyaliban Yosua itu Bapak suruh kami kerja. Kami kerja itu, kami berdoa juga waktu itu tanya Tuhan, kenapa Bapak suruh kami untuk harus Yosua mati di atas kayu salib, untuk darah itu dicurahkan, nyawa diserahkan untuk menebus dosa manusia. Kenapa Yosua itu harus menyuruh kami untuk berdoa merendahkan diri, meminta ampun akan dosa 12 suku Israel yang telah tangan mereka telah terlibat dalam menyalibkan Yosua itu. Kami berdoa tanya Tuhan seperti itu. Baru Tuhan bilang begini, ya Yosua itu tidak mati sendiri. 12 suku Israel itu terlibat di dalam orasi penyaliban Yosua. Lalu Tuhan bawa kami untuk menyingkapkan rahasia tentang Ibrani 12 ayat yang ke Ibrani 12 ayat 24 itu. Pemercikan darah Yosua itu berbicara lebih kuat daripada darah Abel. Nah, ini yang Tuhan bilang rahasianya, bahwa waktu darah Yosua itu tercurah mulai dari Taman Getsemani sampai ke Golgota, waktu lambung ditikam itu, haleluya, setiap kali pemercikan darah dia keluar itu dia berbicara. Dia berbicara dan dia kembali menuntut kepada 12 suku Israel yang terlibat dalam orasi penyaliban Yosua. Lalu kami tanya, kenapa 12 Bapak suruh kami untuk meminta ampun akan dosa penyaliban Yosua oleh 12 suku Israel? Apakah moyang kami Papua waktu itu terlibat? Tuhan bilang 12 suku Israel termasuk Papua terlibat dalam penyaliban Yosua. Namun pertumpahan darah orasi penyaliban Yosua itu Tuhan bilang terjadi di atas Papua. Kami bilang itu semua terjadi di Golgota, di Yerusalem berdasarkan firman Tuhan. Tuhan bilang tidak. Itu semua terjadi di atas Papua. Saudara-saudara terkasih, lalu kami berdoa, kalau kami tidak merendahkan diri karena moyang kami telah terlibat dan moyang kami memang telah kena kutuk karena moyang kami waktu generasi Yosua terlibat dalam penyaliban Yosua. Dan baru Tuhan bilang begini, itulah yang sekarang kamu harus merendahkan diri dan berdoa. Kalau kamu tidak berdoa menyelesaikan ini karena masa bom waktu sudah masuk, maka darah itu akan menuntut orang Papua itu akan habis di genosida. Haleluya. Tuhan memberitahukan seperti itu, saudara-saudara terkasih. Lalu di situ Tuhan membukakan beberapa rahasia yang berhubungan dengan penyaliban Yosua itu sendiri. Roh Hamasiah itu memberitahukan kepada kami itu seperti begini. Jadi sebelum saya sampaikan ini, ada 3 yang bersaksi tentang Yosua di surga itu, Bapa, Firman, dan Roh. Dan ada 3 yang bersaksi di bumi, yaitu air, firman, dan darah. Air, firman, dan darah, Roh. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Hamasiah Adonai, keempat Injil juga dengan para rasul pada waktu itu mereka bersaksi, dan kesaksian mereka ditulis dalam 4 Injil. Tapi saksi yang paling lengkap itu adalah ada 3 yang bersaksi di surga dan ada 3 yang bersaksi di bumi. Roh Kudus sendiri atau Roh Hamasiah sendiri datang dan memberitahukan itu, mengadili 12 Israel itu pada waktu itu, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Di sini Tuhan membukakan 5 rahasia kalau itu kami yang pernah terjadi, akan terjadi, yang sudah terjadi dan akan terjadi kalau penyelesaian penyaliban Yosua oleh 12 suku Israel itu kalau tidak diselesaikan di akhir zaman. Kami bilang, kenapa kami orang Papua harus selesaikan? Tuhan bilang, karena tanah tumpah Yosua disalibkan itu di Papua, bukan di Yerusalem sana. Di sana itu mereka terima bersih, di sini yang kamu harus selesaikan. Lalu ada beberapa hal yang Tuhan memberitahukan kepada kami kalau kami tidak selesaikan itu. Jadi saya bacakan itu dulu, 5 perkara, ke 6 perkara itu. Yang pertama itu Tuhan bilang begini, kenapa 6 juta orang Yahudi itu habis di seluruh dunia, mati dibantai oleh orang Roma dan Eropa, orang Yahudi, dengan alasan mereka menyalibkan Yeshua Hamasiah Adonai. Itu tuntutan pertama, Tuhan bilang. Itu tuntutan pertama. Jadi ini harus diselesaikan, dilipat, digulung. Mereka membunuh dari 12 suku Israel, dari orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia. 6 juta orang Yahudi habis dibantai oleh Eropa dan Amerika dalam Eropa dan Roma dalam Perang Dunia Pertama. Itu yang pertama. Yang kedua itu tanah Yerusalem
di Israel terus berperang hingga saat ini karena generasi ke generasi di Israel Yerusalem belum mengakui dengan mulut bahwa moyang 12 duk Israel yang menyalibkan Yesua. Itu mereka belum mengaku sampai hari ini. Mereka belum merendahkan diri. Maka tanah Israel, Yerusalem itu dia perang terus itu Tuhan bilang karena tuntutan itu. Jadi Tuhan bilang segera kamu berdoa. Haleluya. Ya, yang ketiga itu namun demikian di Israel, di Yerusalem diberkati hingga hari ini karena tempat peristiwa atau kejadian TKP penyaliban Yesua itu berlangsung di Papua, bukan di Yerusalem. Yang ketiga itu Papua ditutupi oleh kutuk dosa utandara Yesua atas dan juga penyaliban para rasul dan para nabi-nabi atas moyang orang Papua Israel kuno menyalibkan Yesua sehingga moyangnya OAP menanggung utang darah sehingga menuju genosida OAP. Kemerdekaannya hilang, hidup di dalam kutuk laknat, Edennya hilang, hidup di dalam kebodohan hingga sampai hari ini. Ini yang kelima. Yang keempat Tuhan beritahukan. Yang kelima itu akibat tuntutan darah Yesua terjadi perang Gog Magog dan Armageddon di secara nyata 3,5 tahun di Yerusalem, dan secara fisik itu 3,5 tahun peperangan rohani berlangsung di Armageddon di Papua, dan dia akan berlangsung. Yang berikutnya adalah pada akhir zaman antikris akan merajalela menyerang orang Kristen yang tertinggal dalam rangka mempertahankan nama tubuh Masiah. Yang menyangkal Yesus tetap akan dipertahankannya tetapi masuk neraka. Sedangkan yang mengakui nama Yesua dan mempertahankan Yesua akan kehilangan nyawanya di bumi tetapi tetap masuk surga dan memperoleh nyawanya di surga. Ini kalau utang darah penyaliban para nabi, pembunuhan para nabi, para rasul dan juga orasi penyaliban Yesua dari 12 suku Israel, kalau itu tidak diselesaikan. Itu tidak diselesaikan. Selanjutnya, saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Nah, selanjutnya itu dari angka 144.000 itu pada waktu kami berdoa itu saya tidak banyak cerita tentang tidak sampaikan di sini, saya tidak bukakan di sini marga-marga yang terlibat. Jadi saya tidak sampaikan di sini. Haleluya. Marga mungkin ada yang bilang mungkin kalau bisa disampaikan. Memang itu sudah diselesaikan. Itu sudah selesaikan. Marga yang saya akan bacakan ini, saya akan bacakan di sini itu dari hitungan dari angka 144.000. Jadi yang Bapak beritahukan kami itu daftar 5 piramida 12 marga yang terlibat dalam penyaliban Yesua mewakili 12 suku Israel pada Papua yang harus memberikan pertanggungjawaban oleh anak cucunya dalam bulan Mei 2021 tersebut sebagai berikut. Ada marga, terus ada perbuatannya, ada waktu pemberesan dosa dan keterangannya. Ini ada lengkap. Yang Tuhan suruh selesaikan itu marga-marga dari 12 suku Israel, tapi itu semua diambil dari Papua, tapi marga lain itu juga dari Israel dan dari berbagai negara. Ya, berbagai negara yang gen genetiknya orang Israel yang terlibat dalam orasi penyaliban Yesua. Jadi pada waktu itu hal yang harus disuruh selesaikan itu yang pertama itu orasi penyaliban yang menikam lambung Yesua. Yang menikam lambung Yesua, terus yang mencambuk Yesua, terus yang memakotai duri di kepala Yesua, terus yang mengambil 10 perak itu lalu bagi-bagi, terus yang melihat dan disuruh tangkap pada waktu perjamuan kudus itu mereka ada lagi perjamuan kudus dengan 12 rasul, lalu yang melihat lalu laporkan ke Yudas dan Yudas dengan yang lain ke ahli Taurat untuk Yesua ditangkap itu juga satu marga. Terus yang merantai Yesua, yang rantai Yesua juga, terus yang bawa kain kafan Yesua,
terus yang menjatuhkan tuduhan kepada Yosua, terus yang menyerah bahwa itu dia, salibkan dia, terus yang memberikan anggur asam, terus yang mengambil keputusan untuk harus disalibkan, terus yang membawa paku dan memakunya. Jadi Tuhan suruh menyelesaikan waktu itu yang besar-besar, dan Tuhan minta pertanggungjawaban dari ada 12 marga. Jadi umpamanya dalam yang tikam lambung Yesua itu satu marga, tetapi di balik satu marga ini, di belakang dia itu ada 11 marga lagi, ada 12 marga yang tikam lambung Yesua. Begitu pula lain sampaian pukulan besar itu saja yang membuat dia berat, itu ada 12 marga. Tapi masing-masing 12 marga itu umpamanya yang tikam lambung Yesua itu 12. Terus yang paku dia itu 12 marga. Nah, jadi 12 kali 12 itu kali 12 suku Israel. Itu ada 144.000. Haleluya. Jadi ada 144.000 yang terlibat dalam orasi penyaliban Yosua. Ya, sehingga ada 12 kali 12 sama dengan 144 marga atau kaum mewakili 12 suku Israel Papua yang dituntut Tuhan untuk menyelesaikan dosa penyaliban Yosua ada 12 suku Israel Papua sesuai perbuatannya tersebut. Haleluya. Sekarang menjadi pertanyaan sebelum saya masuk ke situ. Sekarang kalau ini kan orasi penyaliban Yosua ini, kami sudah merendahkan diri dan minta ampun akan dosa-dosa itu, dan Tuhan sudah lipat gulung utang darah itu semua diamankan. Saudara, kalau saya uraikan orasi penyaliban Yosua dengan proses penyelesaiannya itu panjang. Ini panjang. Ini buku ini. Ini buku yang kami buat ini. Ini muatannya di dalam ini kami isi ini. Ini buku ini. Ini baru sebagian yang kami tulis. Surat wasiat suci dari Yesua, penebus dosa manusia. Hasil doa pelipatan dan penghapusan kutuk dosa utang darah Yesua dengan cara pengakuan dosa. 12 kali 12 sama dengan 144.000 marga Israel. Melukai 66 anggota tubuh Yosua telah diselesaikan di Lembah Yosafat, Papua dalam pengadilan Amasya. Ya. Jadi ini kalau saya uraikan satu persatu, itu terlalu luas dan terlalu dalam. Ya, ini saya hanya fokus itu di sini. Kenapa ada 144.000 yang harus dimeteraikan? Terus kenapa 144.000 yang harus ditebus? Nah, ini fokusnya itu di bagian ini. Haleluya. Namun asal muasal angka 144.000 untuk 12 suku Israel, masing-masing suku Israel itu ada 12 yang dimeteraikan 12.000. Nah, itu berasal dari orasi penyaliban Yosua oleh 12 marga-marga Israel itu, dari 12 suku Israel itu. Itu dia punya asalnya itu dari situ. Lalu kenapa harus meteraikan? Dan yang meteraikan itu dari malaikat yang ada di sebelah timur matahari naik. Yang dia bawa meterai. Baru dimeteraikan mereka dari 100. Ya, malaikat yang ada di sebelah timur matahari naik itu siapa? Dari Yerusalem. Timur jauh dari Yerusalem itu Papua. Haleluya. Malaikat di sana itu siapa? Yang dimaksud itu malaikat. Itu pelayanan malaikat. Pelayanan 100 kali ganda. Pelayanan 100 kali ganda. Ini. Bendera tahun Jobel ini. Dia punya panjangnya itu 100. Sedangkan dia punya lebarnya itu 50. 50 bercerita tentang tahun Jobel. Bendera Jobel itu sudah berkibar. Sedangkan dia punya 100. Panjangnya 100 itu bercerita tentang pelayanan 100 kali ganda. Atau disebut pelayanan malaikat. Pelayanan malaikat itu diizinkan oleh Tuhan Yesua untuk menyelesaikan penyaliban Yesua, utang darah penyaliban Yesua. Kalau itu tidak diselesaikan, 144.000 itu tidak akan dimeteraikan. Haleluya. Tidak dimeteraikan dan orang Israel itu akan dibenci terus. Haleluya.
Kita lihat kemarin orang Israel di Israel itu hampir dikepung dari utara, timur, barat, selatan. Haleluya. Itu karena ini tuntutan karena bom waktu sudah masuk. Haleluya. Kita lihat sekarang orang Papua itu mau dihabiskan, digenosida. Haleluya. Itu bukan baru, orang Papua itu sudah dari dulu. Tuhan kasih tahu itu 2021 raja-raja itu diwakili oleh Pilatus mendatangani untuk Yesus itu harus disalibkan di Papua. Dan pada akhir zaman di 2030 itu, PBB akan membentuk satu negara milisi, satu negara untuk menentang Yesua itu. Mereka tidak mau kalau Yesua mendirikan kerajaannya di rahim bumi Papua. Jadi mereka akan membentuk satu negara antikris. Haleluya, untuk memblokir supaya Yesua jangan mendirikan kerajaan yang tidak tergoncangkan di bumi. Saudara-saudara terkasih, ini rahasia yang saya sedang memberitahukan. Bukan saya, tapi Tuhan memberitahukan kepada saya lanjutkan ini. Supaya orang mengerti arah Tuhan bawa itu kemana. Terus asal-usul dari 144.000 yang tadi kita baca di Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-12 ini. Ya, ke 1 sampai 8 itu dimeteraikan. Malaikat di sebelah timur atau pelayanan malaikat itu, mereka akan memasuki ruangan Maha Kudus dan ruangan kudus untuk masuk menuju ke tempat Yesua. Baru Yesua akan mengadili 12 suku Israel, terutama juga berhubungan dengan penyaliban Yesua. Nah, jadi ini kami sudah selesaikan. Kalau Tuhan bilang begini, kalau itu sudah diselesaikan oleh masing-masing marga, maka 144.000 itu akan dimeteraikan. Akan dimeteraikan menjadi milik Tuhan dengan tanda darah. Tanda darah di dahi mereka bahwa di dahi mereka sebagai tanda milik Tuhan dimeteraikan. Sehingga pada waktu penghakiman berlangsung melalui angin, badai, ombak, 21 hukuman seri Tuhan yang akan turun itu, orang-orang Israel asli itu tidak akan kena karena orasi penyaliban Yesua itu mereka sudah selesaikan. Pelipatan utang darah. Kita lihat Ibrani 2 ayat yang ke-12. Di situ darah Yesua itu dia berbicara lebih kuat berdarah Abel. Darah Abel saja berbicara dari tanah, minta pembalasan kepada turunan Kain untuk harus dihabiskan. Apalagi darah orang benar, darah Yesua. Ya, itu harus selesai. Orang banyak berpikir, kan darah Yesua itu, Yesua serahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Benar. Tapi Yesua itu bukan mati sendiri. Tuhan bilang begitu. Yesua bilang bukan mati sendiri. Haleluya. Dalam orasi penyaliban Yesua itu melibatkan orang-orang keluarganya Israel itu sendiri. Marga Tekega terlibat, marga Mote terlibat, haleluya, dan lain-lain. Yang menikam lambung Yesua itu siapa? Marga ini dia terlibat, ada di belakang dia ada 11 marga. Pemanya paku tangan kaki Yesua saja. Pemanya Sawaki. Di belakang Sawaki itu ada 11 marga lagi. Nah, itu hanya diwakili oleh TKP karena orang Papua ada di atas tanah Papua. Tempat tanah tumpah Yesus disalibkan. Hari ini otak picah, profesor, doktor, siapapun dia. Kita persalahkan PBB, kita persalahkan ini. Ini pelanggaran HAM terbesar yang terpanjang yang orang Papua pernah lakukan ini. Ini yang sudah diselesaikan. Kalau pelanggaran HAM ini kalau sudah diselesaikan di atas, sudah diselesaikan. Maka pemeteraian 144.000 orang asli orang Israel itu yang akan selamat masuk ke dalam masa kemasan 12 suku Israel itu ada 144.000 itu sudah mulai masuk dimeteraikan. Meteraikan artinya sudah bebas dari utang darah dan mereka dimeteraikan menjadi milik Yesua kembali. Haleluya. Termasuk orang Israel yang murtad di Papua ini. Haleluya. Ibrani Roma 11 1 sampai 36 itu. Haleluya. Itu kalau sudah ada berarti orang-orang Israel itu tidak akan digenosida, orang-orang Israel itu tidak akan dikejar, orang Israel itu tidak akan ini. Mereka masuk dalam masa kemasan. Itu untuk Israel asli saja. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Yang kedua itu berhubungan dengan angka 144. Wahyu 14. Dan aku melihat sesungguhnya ada anak domba berdiri di Bukit Sion
dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan jadi ini ada 144.000 lagi bersama dengan Yeshua. Mereka ini ditebus baru di dahi mereka itu, di atas itu tertulis ada tanda nama Yeshua, nama bukan nama Allah atau nama Yesus, tetapi nama Yahweh, dan nama Yahweh pohon zaitun tetap pohon zaitun, nama Yeshua Amasiah Adonai, batu karang tetap batu karang, nama yang tidak pernah berubah-ubah. Nah, jadi 144.000 ini tanda di dahi mereka itu ada nama Yahweh dan nama Yeshua anaknya. Haleluya. Mengapa nama Yahweh dan Yeshua ada di mereka ini? Dan mereka ini bukan dari kaum Yahudi atau kaum Israel yang tadi. Tidak. Mereka ini ada yang dari kaum Yahudi, ada juga yang dari bangsa-bangsa lain yang telah mengalami tebus tubuh. Jadi ada penebusan itu ada 3. Yesus mati di atas kali penebusan umat manusia itu ada 3. Ada tebus roh, ada tebus jiwa, dan ada tebus tubuh. Haleluya. Tebus roh dia terjadi waktu kita percaya Yesus, lalu baptis air, baptisan roh. Maka roh kita itu ditebus oleh darah Yesus, mengalami baptisan roh. Ini yang disebut baptisan roh. Lalu baptisan jiwa. Baptisan jiwa itu dia masuk ke darah, bayar darah. Darah Yesus itu dia menebus. Kita punya darah ini di dalam ini. Itu nanti di situ berhubungan lagi dengan nanti penyelesaian itu. Dosa turun temurun Israel melalui gen genetik. Melalui gen genetik. Itu umpamanya ada marga mote yang Tuhan bukakan, saya kasih tahu saya marga mote. Dia ambil 10 perak. 10 perak dari Rusia yang bawa, 10 perak dari Amerika. Nah, sekarang yang dari orang Papua yang ambil 10 perak itu mote, tapi di belakang dia ada 12 marga lagi, 11 marga. Nah, sekarang yang tanggung jawab untuk menyelesaikan ini, mereka harus minta ampun di hadapan Tuhan. Betul, kami minta ampun, sehingga ketika kami berdoa, mereka punya darah itu di dalam itu darah salib. Darah salib. Jadi silan-silan begini. Waktu kami berdoa itu, aduh itu luar biasa itu. Itu waktu kami berdoa itu Tuhan minta ampun sampai minta ampun untuk selesaikan itu. Haleluya. Nah, kalau sudah selesaikan itu baru mote ini diberkati jadi bupati 2 orang itu. Karena itu dosa sudah selesai. Itu, jadi pemulihan itu nanti terjadi seperti itu. Ini saya hanya ambil contoh saja. Saudara-saudara terkasih yang kami kerjakan dan kami alami dan kami lihat mujizat-mujizat yang terjadi. Jadi bukan kebetulan yang sedang terjadi di atas Papua, saudara-saudari, dalam pemulihan pribadi, keluarga, kaum, marga. Haleluya. Jadi ini yang nanti disebut dengan penebusan jiwa atau darah atau pikiran. Itu doanya juga bukan main-main, saudara-saudara terkasih. Nanti orang-orang yang ditebus itu dari 144.000 itu penebusan tubuh. Terakhir yang ditebus tubuh itu dibilang itu mengalami pengangkatan hidup-hidup. Yang diangkat naik bersama dengan Yesus akan mendarat di Sion itu. Umpamanya itu orang-orang yang telah mengalami baptisan air, baptisan roh, baptisan api, lalu terakhir itu baptisan tubuh Masiah atau disebut dengan tebus tubuh. Mereka yang ditebus tubuh itu kita lihat kalau Wahyu tadi 14 di bawah itu, mereka tidak pernah mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Artinya tidak ada penyembahan berhala. Unsur-unsur penyembahan berhala di dalam tubuh ini sudah bersih sama sekali. Tapi itu nanti melalui 1 atau 2 orang. Karena dosa masuk ke bumi ini dalam tubuh manusia melalui Adam pertama. Nah, penebusan terjadi melalui Adam kedua atau Yeshua Hamasiah Adonai. Di atas kayu salib. Ketika orang datang minta ampun, dosanya dibereskan. Dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosanya diampuni. Nah, jadi sehingga kebenaran mulai bekerja di dalam dia.
Saudara-saudara terkasih, jadi 144.000 yang akan mengalami tebus tubuh, memakai tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu seperti apa? Seperti Enok, Elia mengalami pengangkatan hidup-hidup, Maria ibu Yesua mengalami pengangkatan hidup-hidup, Yesua sendiri ketika dia mati, bangkit dari dia bangkit, dia hidup, dia memakai tubuh kemuliaan. Itu yang disebut tebus tubuh atau memakai tubuh kemuliaan, tubuh rohania. 1 Korintus 15 itu ayat yang ke-48 sampai 52 itu memakai tubuh kemuliaan. Nah, nanti mengalami tebus tubuh itu pada waktu sangkakala. Sangkakala ditiup itu 140.000 mengalami pengangkatan. Baru nanti yang tertinggal bagaimana itu juga diatur oleh Tuhan karena mereka akan menduduki wilayah ruangan kudus surga tingkat 2. Yang tadi orang-orang Israel yang tadi ditebus itu, mereka ini kalau mereka berkembang, mereka terus meningkat dalam kekudusan, mereka juga bisa mengalami masuk ke tebus tubuh, bisa terjadi. Tapi kalau mereka yang 144.000 ini, mereka diizinkan oleh Tuhan untuk masuk mewarisi kerajaan 1000 tahun damai. Mereka ada di surga tingkat alaman. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Amasya Adonai di Yerusalem baru. Makanya kita lihat di Wahyu 22 itu dari 12 suku dari Yerusalem itu ada 12 papan nama di atas untuk dari 12 suku Israel punya nama-nama. Jadi ada 12 pintu di Yerusalem itu, pintu gerbang masuk ke Yerusalem baru itu. Maka karena itu bilangan-bilangan Israel ini akan masuk ke dalam. Haleluya. Jadi kalau kita lihat di Ibrani 5 itu, apakah bangsa Israel yang telah menyalibkan Yesua itu mereka tidak masuk surga? Tidak, mereka akan masuk surga. Itu angkanya 144.000. Jadi mereka akan masuk melalui pintu mereka masing-masing. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Amasya Adonai. Sedangkan angka 144.000 itu juga, haleluya, itu juga mereka berasal dari orang-orang Israel yang bukan bangsa Israel, bukan genetik Israel atau bukan bangsa Israel yang telah mengalami baptisan air, baptisan api, baptisan roh, baptisan tubuh Amasya. Nah, dasar firman Tuhannya Matius 3 ayat 1 sampai 12. Haleluya. Mereka mengalami sakramen Yesua ini, perjalanan Yesua ini. Jadi di situ dibilang, kemanapun anak domba pergi mereka mengikutinya. Dia jalan dari mana ke mana. Jadi mulai dari baptisan air, baptisan roh, baptisan api, dia dibawa ke padang gurun, terus baptisan tubuh Amasya di atas Golgota. Yesua Amasya di atas Golgota. Kalau Tuhan bongkar rahasia tentang baptisan tubuh Yesua di atas Golgota itu, kalau kami cerita terlalu panjang, itu tidak bisa. Pengetahuan itu luar biasa. Tuhan punya hikmat ini berhubungan dengan baptisan tubuh Amasya itu. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Amasya Adonai, jangan salah tafsir tentang kitab Wahyu ini. Karena kegerakan kitab Wahyu itu dia akan terjadi dari timur. Jadi kita memasuki ke penafsiran tentang pembukaan pewahyuan, pemeteraian kitab Wahyu itu. Haleluya. Haleluya. Berdoa tanya Tuhan, dia akan terjadi dari mana? Dia mulai dari mana? Dia berakhir di mana? Ini tentang apa? Haleluya. Jadi ini saya sudah sampaikan apa yang Roh Kudus bukakan tentang ini. 144.000 yang di Wahyu 14 itu adalah itu bilangan jumlah orang-orang yang ditebus, mengalami tebus tubuh atau memakai tubuh kemuliaan dari orang Israel itu sendiri maupun dari bukan orang Israel yang telah mengalami sakramen. Baptis roh, baptisan air, baptisan roh, baptisan api, baptisan tubuh Amasya. Sedangkan yang pemeteraian untuk 12 suku Israel itu lain. Itu berhubungan dengan penyelesaian orasi penyaliban Yesua. Terus mereka juga selesaikan karena 12 suku Israel ini yang tahun juga yang bunuh para nabi. Mulai dari Abel. Yesua bilang itu dari Abel kamu bunuh sampai Yohanes Pembaptis. Baru waktu diadili di Pilatus, waktu mengadilinya itu orang-orang di ini dong bilang apa? Marga-marga sawah kan lain-lain dong bilang begini.
Ya, darahnya orang ini ditanggung kepada kami dan anak cucu kami. Ini dalam perjanjian sudah bicara dan itu sudah dicatat di surga, saudara. Dan pada waktu Tuhan tiba dan pengadilan Kristus menggoncang di bumi, ya kita harus bersedia mempertanggungjawabkan itu karena segala telanjang terbuka di mata dia, tidak ada yang tersembunyi. Dia mau sembunyi di suku ini, dia mau sembunyi di suku mana, dia mau terlubang batu apa di ujung bumi mana, di bawah laut kah dia, tetap telanjang terbuka. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Ya, itu yang bisa saya sampaikan malam ini tanggal 17 April tahun 2025, bulan April 2025 ini untuk menjadi suatu renungan. Nah, lalu ketika kami sampaikan pembukaan firman Tuhan yang Tuhan bukakan kepada kami dan kami sampaikan ini, pasti banyak orang yang bilang, kenapa seperti itu? Sedangkan kami punya pemimpin kami, dia bicara lain. Kalau Wahyu 14, Wahyu 1-5, terus Wahyu 7, 1-8, penafsirnya lain. Kenapa kamu tafsirkannya begitu? Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, itu menurut mereka. Yang ini, apa yang kami sampaikan adalah apa yang Tuhan Roh Yesus sendiri bukakan kepada kami dalam kegerakan kitab Wahyu di akhir zaman. Saudara-saudara terkasih, di mana berasalnya angka 144.000 itu berasal dari mana? Ini yang Roh Kudus sampaikan kepada kami. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, sehingga ini bagian dari penyelesaian dosa orang itu sudah selesai, maka bangsa-bangsa di bumi, malaikat Mikael sudah mulai keluar untuk meteraikan. Dari 12 suku Israel itu sudah mulai jalan meteraikan. Pada zaman waktu dimeteraikan itu orang-orang Israel ada di mana-mana harus berdoa. Saya juga dimeteraikan, haleluya. Jangan lewati saya juga harus meteraikan. Itu pertama. Yang kedua, 144.000 orang-orang saleh yang akan ditebus menjadi memakai tubuh kemuliaan. Harus juga berjuang, berdoa. Haleluya. Kenapa kalau orang lain mengalami pengangkatan hidup-hidup? Kalau kenapa saya tidak bisa? Harus berdoa, puasa, berdoa, tanya Tuhan. Bagaimana syaratnya kalau kita mengalami baptisan tubuh kemuliaan? Itu bagaimana? Berdoa, bangun komunikasi dengan Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Banyak orang pikir, kenapa orang ini dia bicara begini? Sobat, ini zaman canggih. Haleluya. Kita lihat teknologi saja canggih. Dulu waktu kami SMA itu tidak ada HP, tidak ada laptop. Sekarang perkembangan teknologi itu canggih. Kita bisa lihat muka dengan muka. Haleluya. Apalagi yang surga punya. Signal surga, orang hari ini berjalan berbicara dengan pengurapan yang tinggi. Orang berbicara seperti teman yang berbicara. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Begitu pula orang-orang yang bergerak di dalam kegerakan setan. Itu juga mereka punya juga luar biasa. Karena mereka juga akan membentuk satu negara antikris. Saudara-saudara terkasih. Teknologi juga hari ini membuat dunia ini kecil. Apalagi Tuhan punya, Bapak Yahweh punya pengetahuan. Tuhan bilang sama Daniel, kau istirahat. Haleluya. Terus Yohanes, dia menangis setelah dia melihat buku kitab Wahyu ini. Ini nanti siapa yang bukakan? Tuhan bilang, lihat anak domba dia akan bukakan. Anak domba itu Yeshua sebagai kepala dari tubuh Masia memiliki tangan kiri dan tangan kanan di bumi dalam otoritas pemerintahan kerajaan tubuh Masia. Tangan kiri itu siapa? Tangan kanan siapa? Yaitu 5 jawatan. Tangan kiri siapa? Yaitu 9 karunia. Jadi otoritas pemerintahnya dia bekerja di dalam roh lembaga Tuhan, pemerintahan kerajaan tubuh Masih yang tidak tergoncangkan. Yang sebentar lagi akan dinyatakan di atas bumi dengan ibu kotanya di rahim bumi Papua. Saudara-saudara terkasih, di mana saja Anda berada, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Haleluya. Dengan demikian, mungkin ada juga yang tanya, haleluya, kok darah Yesus mengalir untuk kan menebus kita punya dosa? Iya, itu benar. Haleluya. Iya, itu benar. Dan tetap percaya darah Yesus itu dia mengalir dalam dua. Satu tidak mengalir dengan berbicara, percikan dia berbicara. Yang satu dia mengalir dengan diam-diam di dalam roh. Jadi akhir zaman orang akan bertahan di dalam darah Yeshua Mashiach Adonai. Itu tetap dia berlaku, itu darah perjanjian baru dan kekal. Yang tadi ya saya uraikan tadi ya, itu Tuhan bukakan untuk pelipatan
Karena Yosua itu tidak mati sendiri. Tuhan sudah melibatkan orang Israel, keluarga Israel sendiri, keluarga Israel sendiri untuk terlibat dalam orasi penyaliban Yosua. Karena itu sudah perjanjian Bapa Yahweh dengan orang Israel. Suku-suku Israel, Yahudi, suku Papua Israel. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, hamba telah menyampaikan tentang pemeteraian 144.000 yang sudah mulai dimeteraikan karena orasi penyaliban Yosua oleh 12 suku Israel. Masalah sudah diselesaikan, dan juga angka 144.000 orang-orang sempurna sudah mulai menuju proses kesempurnaan oleh malaikat Mikael dan Gabriel sedang bekerja di seluruh dunia. Terima kasih maka kami memberitahukannya supaya setiap orang masuk dalam perlombaan keselamatan ini. Sehingga dari 12 suku Israel itu 144.000 supaya semua orang untuk masuk ke dalam bilangan-bilangan untuk memenuhi 144.000 untuk orang-orang yang dimeteraikan, dan juga 144.000 orang-orang yang ditebus dengan nama Yahweh dan Yeshua di dahi mereka untuk masuk dalam bilangan 144.000 yang akan mendarat bersama Yeshua di atas Gunung Sion untuk memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin.